ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa atba'i wal ulama alladhina balaguna dinal Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni liman anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi anzilni manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim waj'alni mubarakan aina ma kunta ay nafi'an li ibadihi aina ma halaltu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul amali ilallahi azza wa jalla sururun yudakhiluhu ala muslimin. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasyirin musyirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan anugerahnya kita bisa berhadir, kita bisa datang ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salat tarawih subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kuliah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam berbuat kebaikan. Salawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat sidin, keluarga-keluarga sidin, anak keturunan sidin, para tabi'in, para tabi'in, dan yang mengikut mereka di dalam kebaikan hingga akhir kiamat. Faslun fi naf'il ibadi bi kullil bilad. Asal pada menyatakan bermanfaat pada hamba dimanapun ia berada. Nah, kita manusia ini di dunia ini diciptakan adalah untuk beribadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita dijadikan di sini sebagai khalifah. Artinya ada tugas di dunia ini, ada suatu misi yang diberikan kepada manusia. Kenapa jadi diciptakan di sini? Nah, itu supaya ada manfaatnya. Kita hidup di dunia supaya ada manfaatnya. Namun kalau ada manfaatnya, makanya diseleksi alam lah. Biasanya itu diseleksi. Umpamanya jam itu kan atau sebuah mesin itu komponen-komponennya sehalus-halusnya tetap ada manfaatnya. More ibaratnya di dalam ada manfaatnya, ada tetap manfaatnya. Bila ada manfaatnya lagi diganti orang, jangan diseleksi lampu kan. Bila api menyala, ada manfaatnya lagi diganti orang lebih nyala. Habis tugasnya sudah. Nah, bila ada manfaatnya atau habis tugas sudah, maka diseleksi adalah. Makanya bukan ulama-ulama yang kalau kali itulah zaman dahulu, ibaratnya habis sudah tugasnya, kitab panjang banget sudah ditulis, murid banyak sudah, ada langsung ada yang bilang Allah Taala lagi lah, karena kasih sayang kayak Imam Syafi'i kan. Itu kada tentang Tuhan, ada sidin meninggal sudah lah. Karena waktu muda itu sudah alim sidin. Nulis kitab yang terkenal adalah Al-Um panjang. Jadi kita di sini tugasnya untuk menebarkan manfaat dimanapun kita berada. Kalau Allah Taala waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Taala memuji Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an, ujar Nabi Isa, Allah Taala menjadikan aku orang yang memberi berkah dimanapun adalah aku berada. Maksudnya nafi'an li ibadihi aina ma halal.
bermanfaat bagi hambanya dimanapun aku singgah atau aku berada. Nabi Isa nih gelarnya Al-Masih lah. Al-Masih itu artinya petualang. Nabi Isa ini kata juga petualang. Jadi nggak ada di rumah ada ada, bini ada lah, keluarga ada ada. Jadi mengembara banget, mengembara. Tapi dimanapun Sidin berada, itu selalu memberi manfaat. Ada manfaatnya terus. Kada mau perjalanan Sidin itu sia-sia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi illallah ta'ala anfa'uhum linnas. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai oleh Allah manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa habbul amali ilallahi azza wa jalla sururun yudakhiluhu ala muslimin. Dan yang paling disukai amalan oleh Allah Ta'ala itu adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam diri atas orang muslimin, memberikan orang tua rasa nyaman, rasa bahagia. Itu kebalikan daripada zalim. An-naf'u naf'ani naf'u fil adyan wa naf'u fil badan. Wal barakatu kasratul khairi wa ziyadatihi. Fa asna Allahu ala Isa bi kaunihi jalahu nafi'an li ibadihi aynama kana wa haitsukan. Bermula Nabi maksud bermanfaat itu ada dua macam. Bermanfaat dalam agama dan bermanfaat di dalam badan. Jadi manfaat itu kayak apa? Nah, dilihat dan yang dimaksud manfaat oleh Allah Ta'ala itu dua aja. Bermanfaat untuk dalam perihal agama atau akhirat kita dan bermanfaat dalam badan kita. Nah, menyangkut diri kita, menyangkut diri awak orang itu tadi lah. Atau dalam segi dunia. Itu manfaat, artinya manfaat. Ada imbasnya orang itu jadi lebih baik, entah itu dalam masalah agama atau dalam masalah dunia aja. Dan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, banyaknya kebaikan dan bertambahnya. Itu maksud berkah lah. Mudahan ilmunya berkah, berarti ilmunya menambah kebaikan. Mudahan dia umurnya berkah. Artinya dalam umurnya itu jadi bertambah kebaikannya di dalam umurnya. Ada mau bang bertambah umurnya, tapi berkahnya yang bertambah. Maka memuji Allah Ta'ala atas Nabi Isa karena bahwasanya beliau orang yang memberi manfaat bagi hamba dimanapun adalah beliau berada. Dan itu memberi manfaat, dan memberi manfaat ini baik dari segi agama tadi ataupun duniawi adalah beberapa hal yang adalah bermanfaat dan termasuk memberi manfaat baik dimanapun dia berada. Al-ihsanu bil infazi minal asbabil muhlikati. Berbuat kebaikan yang menjadi penyebab terhindarnya daripada sebab kecelakaan. Kalau Allah Ta'ala wa man ahyaha fa ka'annama ahyana jami'an. Siapa yang memelihara kehidupan, maka seolah-olahnya menghidupkan manusia akan sekaliannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin qurbatun min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyingkirkan daripada orang mukmin akan kesulitan daripada kesulitan dunia, niscaya menyingkirkan oleh Allah Ta'ala akan kesulitan daripada kesulitan akhirat. Kita menyingkirkan kesulitan orang lain itu termasuk memberi manfaat juga. Wadab usyari ihsanun fadluhu ala qadrizat tasyarruf. Wadab al kufri minal a'lali maratibid dab'i. Wadab al qatli badahu. Suma tetaruh tabu pada ila dam'i bi maratibil madfu'i fi soihi wa qabihi. Mencegah kejahatan itu adalah kebaikan.
artinya memberi manfaat lah. Dan fadilatnya atas kadar demikian kejahatan itu. Maka mencegah orang kafir itu adalah paling tinggi martabat pencegahan. Ada orang hendak masuk Islam misalnya lah, anu kita datang kita ajari panggil tentang Islam misalnya lah, masuk Islam lah. Nah itu kada boleh kita menunda-nunda lah, kada boleh menunda-nunda. Karena itu wajib disegerakan. Bila kita menunda-nunda itu seolah-olah kita ridho dengan kekafirannya. Orang kafir dari sana kita misalnya lah, hubungan orang bukit, kalau kita hendak di Islam, masuk dahulu, minum dahulu, dibeli lah. Ada beli disuruh masuk, disuruh minum dahulu, langsung aja ajari. Apalagi yang mau ditakuni, yakinlah dahulu. Itu seolah-olah meragukan agama kita seorang. Kalau ditakuni yakinlah dahulu, ya. Apalagi yang menghadang kita tahan dulu, jadi kita tuan guru si anu aja di Islam boleh juga lah. Langsung aja kita tuntun syahadat. Karena daful kufri, jadi mencegah kekafiran yang paling tinggi daripada martabat mencegah kejahatan. Dan mencegah pembunuhan itu setelahnya. Bahkan mencegah orang melakukan pembunuhan saja masih di bawah daripada mencegah kekafiran. Kemudian tertib fadilatnya pencegahan bahaya tadi dengan martabat yang di bawahnya pada kejahatannya, bentuk tingkat keburukan dan kejahatannya. Ihsanun fi imadatil adza min tariqil muslimin. Dan salah satu memberi manfaat juga untuk sekitar kita dimanapun kita berada, itu adalah membuangi sesuatu yang menyakiti daripada jalanan orang muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajarati qatiha min zahri tariqi kana tu'adzal muslimin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku lihat seseorang yang masuk ke dalam surga disebabkan karena ranting pohon yang di tengah jalan atau di pinggir jalan yang adalah dia menyakiti orang muslimin. Ada ranting pohon atau duri lah di jalan, dibuanginya, ajarnya ini pecah menyakiti orang muslimin, ternyata itu yang menjadi penyebabnya masuk ke dalam surga. Imadatul adza ihsanun amun ila kulli mayyamur bitarikin wa yaumu yata'azzal maratu bihi minasyauqi wal injari wal jifi wal akzari. Membuangi sesuatu yang menyakiti, membuang duri itu adalah kebaikan yang umum pada tiap-tiap daripada orang yang lalu di jalanan. Di jalan apa katika batu dan umum yang menyakiti itu daripada duri misalnya lah, atau batu atau kerikil atau bangkai atau kotoran. Itu termasuk ihsan juga. Ada sesuatu di jalan kita buangi, nah itu adalah kebaikan juga, memberi manfaat. Berarti bila mengandaki istilah itu zalim ngarannya. Andaki istilah betuk misalnya atau duri di jalan, maurai misalnya dindaki betuk orang kenal kayak litaran, beli lah. Kita sudah meminjam hak orang lain lah, maurai bani misalnya di jalan nih, di kampung Jepang lah, di kota ini kada Jepang. Itu sudah minjam hak orang, ditambah pulang diendaki papalang nomat misalnya betuk, itu zalim kan. Nah lagi kerikil aja ibaratnya ada boleh lah membahayakan orang. Mana orang ya ada apa lah misalnya kalau mengganggu banget minjam hak, tapi jangan ditambahi pulang dindaki bangkok misalnya, terang aja orang. Ihsanu bil garsi, ini memberi manfaat juga ternyata salah satunya adalah dengan menanam pohon. Jadi menanam pohon yang ada buahnya itu termasuk memberi manfaat juga, ihsanun juga.
Qala sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin yugrisu garsan illa kana ma akala minhu sadaqatun wa masurika minhu sadaqatun wa ma akala sabu wa lahu sadaqatun. Ya Rasulullah, tiada daripada orang muslim yang menanam akan satu pohon kecuali adalah apa yang dimakan daripadanya itu sedekah. Kita menanam pohon rambutan, menanam pohon mangga, kita petik seorang, kita makan seorang, itu jadi sedekah juga lah. Padahal kesan kita seorang aja jadi sedekah juga. Dan tiada yang dicuri daripadanya itu sedekah. Ada orang mencuntan misalnya, kita harus tahu biji dua biji cuntan orang, kita harus tahu itu jadi sedekah. Namun kita tahu bang, namun kita ikhlaskan itu jadi sedekah juga. Dan tiada yang memakan daripadanya oleh binatang kecuali adanya sedekah. Binatang misalnya ada makan tupai, itu jadi sedekah juga. Nah tentang mencuri tadi lah, ini kan tiada yang dicuri daripadanya itu sedekah. Jadi kada selamanya lah itu sebenarnya mencuri. Pokoknya ada misalnya pohon kita diambil orang, atau kita ngambil ada buah orang sebiji dua biji berapa sekarang katanya mencuri aja tak lah beberapa biji aja itu kada selamanya mencuri. Namun di hukum fikih itu ada yang adanya ulimaridahu. Ulimaridahu itu boleh kita tuh memakai, boleh memakan, boleh meminum, namun kita yakin bahwa misalnya orangnya tuh tahunya ridho aja kayak itu tadi, ambil rambutan misalnya sedikit, umpama orangnya tahu, oh ini ridho aja orangnya, itu lain mencuri lah. Ulimaridahu cuma terbatas lah, itu kerabat, lain orang lain kerabat misalnya lah, kita anak ampun dari sana kita, ampun mama kita, pemerintah kita, pun kait kita, ini kita bolehlah, atau kawan akrab kawan kita udah nyar ulima ridahu ini lah, yakin bahwa oh orangnya ya anu aja ridho aja, lawan akrab kita, atau undangan kita diundang orang disuruh nih orang biar misalnya orang itu kada menyilahkan, ada silahkan ya ada, itu ulima ridahu marahnya kita tahu ridhonya. Terus pas dulu kan di pondok BFC kami nih, aku kumpul kelompok lain, jadi serumah tapi bergabung dua kelompok, imbah acaraan, imbah BFC-an suruh nih orang makan, suruh nih orang ngarang sudah berhadap beritaan makan aja lagi ya lah, biasanya kayak gitu makan aja kami, hanya kelompok lain belum lagi nanya anunya ada mah jepai belum. Itu jar kawan kebunnya tuh kadang kadang makan juga disilahkan itu sapu ya. Betul, kami udah menyuapkan kan, takutnya pohon, ya apa pohon kan, nih makan kan, makan ini silahkan pohon. Padahal kami sudah hanya buahnya mau makan kan, hanya buahnya makan. Ya mungkin buahnya hendak mengambil apik dan hendak mengambil apik. Tapi sebenarnya itu ada hukumnya ulima ridahu, tinggalannya kan. Tahu aja bahwa oh, orangnya ridho aja, namun kita makan karena kita undangan kan, kalau sama kadang disilahkan kan. Ribut kita pun kita ke pengantin misalnya, pulang ke pengantin ambil soto bawa ke meja sampai dingin soto pada tidak menyilahkannya kan. Jadi maklum aja udah itu. Nah itu namun kita memakai menginjak nang orang ada tahu memakan meminum memakai nang orang ada tahu itu kada selamanya mencuri, ada ulima ridahu dari. Namun di muamalah itu mu'attaf ngarannya ada juga. Kita jual beli tapi kada berakad, itu mu'attaf ngarannya. Kayak misalnya barang-barang halus lah yang dimaklum aja udah. Nukar wadai misalnya. Kita makan dulu, bayar belum, berakad belum, harganya kada tahu belum. Tapi dimaklum aja, oh wadai ini gugudum ini paling larang 2.000 lah. Kita makan aja. Kayaknya udah tuntung nyarang berakad misalnya. Hanya kita bayar misalnya lah. Nah itu hukum mu'attaf ngarannya. Namun orang hendak mengambil apik itu ini gue berapa cer 2.000 bayar 2.000 makan
betul kan ambil pulang misalnya sehendak pulang untuk berapa aja 2.000 biarin pulang 2.000 makan. Tapi amun kita kebiasaan ambil napa di atas bija lah bintol cucuk tuntung hanya kita biari. Nah itu mu'atoh tinggalnya asal barang-barang yang halus itu. Amun barang-barang ganal amun Imam Syafi'i kada boleh jualan. Kambing misalnya ekor kambing itu kada boleh kada berakad. Namun Imam Syafi'i, kayak ini kita di Shopee belanja lah, biasanya di Tokopedia, tukar TV misalnya, ada orang menjual TV lah atau HP, TV kebetulan barangnya lah, HP misalnya harganya 12 juta, misalnya lah, iPhone misalnya lah, 12 juta, itu kada boleh kada berakad, namun Imam Syafi'i, tapi ngalih lah, nya online bang, order tinggal santai aja di rumah kan diantar orang bayari misalnya atau bayar dahulu itu pada zakatnya. Nah itu mun kita kayak itu bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sendiri membolehkan mu'atoh itu asal masing-masing itu ada kerelaan. Rela lah. Lawan maklum aja secara adat kita maklum aja dah secara adat belanja di Shopee itu kayak maklum saja secara adat ya apa. Dan ada kerelaan tadi. Misalnya ulang ada kerelaan dari pembeli kayak apa? Misalnya lah, pian ke Banjar, setelah ke Banjar, betul bulik di Banjar malam harinya, kelaparan di jalan lah, nih, asal nama mie lah, singgah di warung melewat, makan mie di warung biasanya. Mie berkohop 5.000 aja paling larang. Sekali bayar kalinya 50 KAI jalaluan lah. Kita singgah di warung Malang misalnya 50 KAI ya. Kita nangarannya ke Pandir kadeda napa-napa. Kalau misalnya kopi aja sehari 4.000 zaman lagu kadang-kadang ngobrolnya jadi 50.000 itu berapa apa. Kan ada di Pandir napa-napa makan orang. Asa kaderila kita di dalam hati itu kayak apa? Itulah tetap menang tukang jual, tetap kita kalah. Yang pertama kada berakad tadi di awal dulu kita pada takon harganya. Lawan itu hukumnya ada jual beli lagi, tapi merusak barang orang. Jadi kita mengganti. Karena kada ada akad jual beli di awal. Kan barangnya bagus dulu nih, mie misalnya lah, membungkus baik. Itu kita kohop, kita makan pulang lah. Nah, itu sama kayak merusak barang orang lain. Namun kita kada rela tadi. Jadi tetap kita kalah sebagai pembeli. Ya, ada hanya yang viral tadi lah. Nang sekeluargaan makan di restoran pemesan ayam kampung saikong sekali bayar juta. Ada dilarang memamai itu sebenarnya di hukum Islam tetap kalah tukang tukari ya. Tetap menang tukang jual karena merusak barang orang hukumnya. Makanya bila anak berkah lah tukang jual itu bagusnya ada tulisannya udah ditawing enggak tulisannya makanannya harganya segini. Ada kerelaan sama kerelaan masing-masing. Nah, jadi yang dicuri daripadanya itu pun jadi sedekah jual. Warwiya aidan la yagrisu muslimun garsan kayak qulu minhu insanun wala dabatan wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Dan tiada menanam seorang muslimin akan suatu tanaman pohon maka memakan daripadanya manusia dan binatang dan burung kecuali adalah miliknya sedekah sampai hari kiamat. Jadi kita menanam pohon itu jadi manfaat. Misalnya kita makan seorang, pohonnya tetap bermanfaat. Ini menyebarkan oksigen, menahan banjir, menahan angin, macam-macam. Ini ulun jatuh mana pohon nior di belakang rumah. Ada yang masih niornya di belakang rumah ulun lah. Bisa apa nih jadi menanam pohon? Karena memang menyambat lokopian kada satu buah kada bang lah. Cuma mau dihitung kayaknya kada. Kalau sampai berbuah, kalau saudara saing itu dalam hati, kenapa jadi menanam nih? Kan aja bisa anak cucu di sini. Orang tua beri,
tanam bisa anak cucu aja. Deda pengenang niur hibrida dulu lah nyar-nyar aja. Itu jadi sedekah. Lima tasababal garisa ilaja. Lima tasababal garisu ila dzalik kana lahu ajruhu ila yaumil qiyamah. Amma fi hayatihi fali anhu milkuhu wa ma ba'dahu mautihi fali annal akhlaq yaqa'u min milki warisihi. Walakinahu lima tasababa ilaihi ja'alahu ajrun musabab. Manakala adalah sebabnya orang menanam, kenapa jadi dapat pahala sedemikian besar? Adalah karena pahalanya itu sampai hari kiamat adalah ketika hidup itu menjadi miliknya. Tapi imbah matinya itu jatuhnya menjadi ampun warisnya kan? Ampun sidin. Tetapi karena sidin empat menanam, maka tetap sidin dapat pahalanya. Ini menanam pohon itu termasuk memberi manfaat juga. Namun dalam masalah agama itu pasti sudah kan manfaatnya ada. Namun ini tentang memberi manfaat kepada badan didahulukan oleh muslim. Ihsanun fi sitril uyub. Kita berbuat baik memberi manfaat juga ketika kita tahu kesalahan orang, ketika kita tahu aib orang dan kita menutupinya. Berdiam aja lah. Namun itu tadi kan menanam ada aksi, ya. Membuangi duri di jalan ada aksi, atau mencegah orang terhindar daripada yang membahayakan itu ada aksi juga. Namun ini berdiam aja, tapi memberi manfaat kayak apa? Kita tahu aib orang, kita berdiam, itu memberi manfaat juga. Kita tahu dosa orang, kita berdiam. Dengan artian kita kan mau menegur, misalnya lah kayak apa? Orang buat dosa kita wajib gimana menegur kan? Tapi ini aib lah, aib orang. Kita tahu kadang mungkin kalau orang berdiam kita itu memberi manfaat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sadara musliman sadara Allah yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi akan aib seorang muslim, niscaya menutupi oleh Allah Taala akan ya pada hari kiamat. La yasturu abdun abdan fid dunya illa sadara Allah yaumil qiyamah. Tidak menutupi akan aib seseorang hamba yang lain di dalam dunia kecuali menutupi Allah Taala pada hari kiamat. Kita tuh dimuliakan orang, dicintai orang itu karena aib kita benar ya lah ditutupi Allah Taala. Namun dibuka lah aib kita nih, apa ya orang tuh mau pada hormat lagi, kalau kita ada sayang lagi, ditutupi oleh Allah Taala. Karena Allah Taala pun menutupi aib kita juga. Annahu lahika bani Israel kahwala ahli Musa wa kahwali Musa alaihi salam wa jatama an-nasu ila Musa alaihi salam fa qalu ya karimullah udullah lana ayaskinal gaisa. Sungguh terjadi telah menimpa oleh Bani Israel, telah menimpa akan orang Bani Israel oleh kekeringan atas ketika zaman Nabi Musa alaihissalam paceklik. Jadi zaman Nabi Musa pernah paceklik. Maka berkumpul manusia datang kepada Nabi Musa dan berucap, wahai kalamullah, berdoa kami lawan Allah Taala supaya menuruni hujan lawan kita. Awas karing lah. Coba bang kita berdoa lawan Allah Taala supaya diturunkan hujan. Faqama ma'ahum wa kharaju jami'an ila sahra. Maka berdiri oleh Nabi Musa dan keluar semuanya kepada gurun Sahara, gurun pasir. Wa kanu sab'ina alfan aw yaziduna. Dan mereka itu lebih 70.000 orang. 70.000 lah, empat meminta hujan sampai yang hujan. Faqala Musa ilahi askinal gaisaka wa anshur alaina rahmataka wa hamna bil asbalirada wal bihimurata wal masir. Lalu berdoa Nabi Musa, ya Tuhanku, turunkan kepada kami akan hujan Engkau dan tebarkan atas kami akan rahmat Engkau. Dan kasihi kami dengan kekanakan yang masih menyusui, kasihi kami dengan binatang-binatang yang digembala, dan kasihi kami dengan orang-orang tua yang bungkuk. Pamazal di sama illa tafsya'an wa syamsul mahrar. Faqala Musa ya Rabbi lima lam tuskinal gaisa wa nahnu natadarra'u bika wa nad'uka. Maka senantiasa langit
Tampak lah, maksudnya cerah harinya masih. Dan matahari itu cerah bersinar, tetap aja panas, kada ada tanda-tanda hendak hujan. Maka berkata Nabi Musa, wahai Tuhanku, kenapa tidak engkau turunkan hujan dan kami sungguh telah bertadaruk dengan engkau dan berdoa kepada engkau. Nabi Musa udah turun tangan ibaratnya lah. Tapi kenapa ada diturunkan belum hujan apa sebabnya? Zaman begini nyaman lah. Ada nabinya, bila apa-apa ada dalam nabi kita. Allah Ta'ala ila Musa inna fikum abdan minat ibadi yubarizuni bil ma'asi munzu arba'ina sana. Fanadi bin nasi ya Musa hatta yakhruja min baini azharikum. Kabihi mana hukum. Maka mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, sesungguhnya di antara kalian itu ada seorang hamba daripada hamba yang melawanku dengan bermaksiat selama 40 tahun. 40 tahun lah bermaksiat Allah Ta'ala. Maka panggillah wahai Musa di antara manusia hingga keluar daripada belakang kalian, supaya keluar daripada kelompok, karena dengannya lah aku tegakkan akan hujan daripada kalian itu. Jadi disuruh mengusir nasa ikung orang tadi lah, karena melawan Tuhan, melawan Allah Ta'ala 40 tahun bermaksiat. Faqala Musa, ujar Nabi Musa, kayak apa Bapak? Ulun beliau nih orangnya banyak banget lah, 70.000 lebih manusianya. Maka kada ada mikrofon beli, ada mikrofon. Dan Nabi Musa ini kada nyaring suara, jadi dimit lah suara. Makanya minta utus Nabi Harun, karena sidin suah makan bara api. Ini sidin mulai lagi halus, asal lawan Fir'aun itu lah, dijuhut nang jenggutnya, makanya Fir'aun itu betutup jenggut, tutup. Juhud Musa lah jenggut sari. Ini jangan-jangan bestilah Musa nih kakanak nih, bestilah anak manjil lawan aku jar Asia. Ini kakanak wajar aja begayaan bermainan. Lalu dites lah, dijurungi apal lawan beda api. Bila inya memakan, bila inya mengambil apal berarti pintar orangnya nih. Bila inya mengambil beda api berarti dia kakanak lah. Tapi Musa ini mulai lagi halus sudah pintar, anak mengambil apal tapi dikungkakan lah ali Jibril supaya mengambil bara api. Ambil bara api, suapnya kamu tong itu. Lalu kaku lah kalau lidah Nabi Musa nih, undap lah. Jadi pilat lawan kada nyaring suara. Wah Allah Ta'ala kayak Pak Ulun beliau ini orangnya 70.000 lebih dan aku kada nyaring suara. Nah, jadi Allah Ta'ala engkau panggil manusia dan aku menyampaikannya. Wa qala ya ayyuhal ibad ya ayyuhal alladzi yubarizullahu bil ma'asi munzar bin sana ukhruj min baini azharina fabika ma'tafar. Ujar Nabi Musa, wahai hamba yang melawan Allah Ta'ala dengan bermaksiat 40 tahun, keluar daripada kami karena sebab engkau lah ditegakkan kepada kami akan hujan. Usirlah fawasalan idza bi'iznillahi ila abdil as. Maka sampai oleh panggilan Nabi Musa yang kada nyaring tadi dengan izin Allah Ta'ala kepada hamba yang bermaksiat tadi. Sampailah panazara zatul yamin wa zatul shimal falam yara ahadun ahad. Jadi mengulik ke kiri, mengulik ke kanan orang tadi kada ada keluarnya. Ada dengan keluarnya. Faulima anahu wal masrumin yada. Jangan aku ini di orangnya lah. Orang di dengan keluarnya. Ya, siapa aku lah. In ana kharajtu min baini hadza waktu itu ala awsi khalaik. Amun aku keluar daripada kelompok ini, menyurangan keluar misalnya lah, maka sungguh terbuka aibku atas Nabi Musa. Sopan aku lah, kata Nabi Musa, oh ini bang orangnya nih, nabi maksiat. Wa in ka'atu mahum manahul mutar birti ajli. Tapi amun aku berdiam nih, maka ditegahkan hujan itu karena aku. Jadi gelau lah. Makanya memasukkan kepalanya ke dalam baju dan menangis sejadi-jadinya. Nangislah masuk ke dalam baju supaya ketahuan orang. Wa qala ilahi wa sayyidi wa rajahi asaitu kana baina sana. Wahai Tuhanku, aku bermaksiat 40 tahun. Wa imanatani dan engkau menutupi akan aku. Waqad ataituka maka aku sungguh datang kepada engkau dengan keadaan taat
dan nadiman, menyesal dan taiban dan bertaubat. Faqbilni wala tubdihuni, dan maka terimalah aku dan jangan engkau permalukan aku ya Allah. Wa anta satirur rahmanur rahim, engkau yang maha menutupi dan maha kasih sayang. Itu juga 40 tahun bermaksiat engkau pada sebuah menyempurnakan aku belum. Jangan disempurnakan hari ini, jangan disempurnakan hari ini. Nah, maka belum tuntung lagi doanya tadi, belum tuntung lagi kata-katanya, datang awan lalu turun hujan, seolah langit itu terbuka. Faqala Musa ilahi bimadza saqaitana wa ma kharaja min baini azar. Ya Nabi Musa, wahai Tuhanku, kenapa engkau turunkan hujan kepada kami padahal tidak ada orang yang keluar daripada kelompok kami. Kada ada orang yang keluar, tapi kenapa hujan saja? Faqala Allahu, wa berfirman Allah Ta'ala, ya Musa saqaitukum billadzi mana'tukum bi. Aku menurunkan hujan itu sebabnya sama dengan orang yang aku tegakkan hujan. Jadi aku tegak hujan karena orang yang bermaksiat 40 tahun itu tadi, dan aku turunkan hujan sebabnya aku lang. Sebabnya aku lang. Artinya dapat keistimewaan. Faqala Musa arini hadil abdi. Ujar Nabi Musa, perlihatkan kepadaku wahai Allah Ta'ala akan ini ada hadal abda. Ini hamba. Perlihatkan bang kepadaku ya Allah siapa orangnya. Faqala Allah Ta'ala ya Musa, ini lam abdahu wa huwa yu'sinu. Ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, sesungguhnya aku tidak mempermalukan inya ketika inya bermaksiat kepadaku. Fakaifa abdahu wa huwa taibun ilayya. Maka bagaimana mungkin aku permalukan inya juga padahal inya sudah bertaubat kepadaku. Jadi Allah Ta'ala pun menutupi akan aib kita. Jadi ketika kita menutupi aib saudara kita, itu kita telah memakai sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Jadi intinya niatakan dimanapun kita berada, apa yang kita gawi itu adalah hal yang bermanfaat. Kita lihat kita menggawi sesuatu, maka pasti akan ini ada manfaatnya. Entah itu manfaat untuk agama atau manfaat untuk badan atau untuk dunia, manfaat untuk akhirat ataupun manfaat untuk dunia. Tapi misalnya asal kada kawa lah, kada ada meniatakan, kada ada rencana, maka niatakan apa yang kita gawi itu adalah manfaat. Digawi sesuatu yang bermanfaat atau niatakan menjadi manfaat sesuatu yang kita gawi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa disampaikan. Salah khilaf dan kekurangan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.